Mungkin ada yang baru pertama kali hadir, pertama kali mengikuti ibadah. Enggak ada ya, terima kasih untuk semuanya. Pagi hari ini ada beberapa warta yang ingin kami sampaikan. Yang pertama tentang pendalaman Alkitab. Ibadah pendalaman Alkitab akan diadakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli jam 18.30 sampai pukul 21. Ya, kami mengundang seluruh jemaat untuk bisa hadir dalam pendalaman Alkitab ini. Ya, temanya Yeremia Nabi yang tertolak. Ya. Kemudian yang kedua tentang Kompak Cup. Kompak Cup PGMW 1 di Bandung. Kami mengundang bapak-bapak sekalian untuk bisa berpartisipasi dalam acara Kompak Cup dan bentuknya adalah Game with Nature. Ya. Kita menjadi tuan rumah dalam Kompak Cup ini, jadi banyak GGKMI dari Jakarta khususnya atau di sekitarnya PGMW 1 akan hadir di Bandung. Ya. Dan diperkirakan mungkin ada 200-an orang yang akan hadir. Ya. Acaranya menarik dan informasi lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Ujang Saipullah atau Bapak Bukit Sihaan. Ada partisipasi sebesar Rp75.000 buat setiap pesertanya. Kemudian ibadah penutupan bulan keluarga minggu depan diadakan hanya satu kali ibadah pukul 8.00 dan akan dilayani oleh Ibu Rusmaida. Ya. Ibu Rusmaida ini adalah istri dari Bapak Agus Wahyuning Mayanto dari Jakarta dan akan ada penampilan menarik dari ibu-ibu Komisi Perempuan dan juga Komisi Anak. Pastikan hadir bersama dengan keluarga dan juga boleh ajak keluarga-keluarga yang lain yang mungkin sudah lama enggak hadir, bisa diingatkan kembali, minta bantuan dari jemaat sekalian untuk bisa mengikuti acara ini. Kemudian yang terakhir, selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun minggu depan, itu ada Ibu Hasnah Meruk, tanggal 21 Juli, Ibu Me Purnamasari, tanggal 22 Juli, Saudari Roma Deborah Uli, 22 Juli, Bapak Ferry Hartono, tanggal 23 Juli, Ibu Jocelyn Gardena, tanggal 24 Juli, Bapak Wanter Gultom, 25 Juli, Ibu Mestiar Turnip, 25 Juli, Saudara Samuel Stepan Samosir, tanggal 25 Juli, Bapak Gilbert Yahyanus Maruk, 26 Juli. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat tahun dan selamat beribadah buat semuanya. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada sukacita? Amin, luar biasa pagi hari ini. Ada sukacita juga dalam setiap kita pastinya. Karena Tuhan terus berkarya dalam hidup kita, memberi penyertaannya. Meskipun badai ada, sukacita pun pasti ada. Tuhan berikan kita sempurna. Apapun itu yang diberikan Tuhan, itu pasti yang terbaik. Dan hari ini hari yang terbaik. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Rancangannya itu pasti yang terindah. Bapak Ibu, kita akan nyanyikan pujian untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian Hari Terbaik.
Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik Tak saja, hanya yang baik saja yang ku terima. walau tubuhku diremukkan, Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan kupikul salibku. cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Nyatakan ku Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang terbaik. Mari kita berikan. Di tangan-Mu, Kau rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, Akan kupikul salibku Tuhan. cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Nyatakan ku mau tetap Ku mau bersyukur. tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Nyatakan akan kupikul salib. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, hari yang terbaik. Hari yang terbaik, sebab hari ini Tuhan, ini hari yang terbaik. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita
adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin, amin, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara dan saudari sekalian. Selamat pagi untuk kita semuanya. Kiranya sukacita Tuhan selalu melingkupi kita, dan dengan sukacita itulah yang sesungguhnya membuat kita terus boleh kuat, dimampukan untuk menjalani kehidupan kita, termasuk di dalam keluarga-keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu, kita sudah ada di minggu ketiga di bulan keluarga ini. Biarlah kita juga boleh merayakan akan arti dan makna kehidupan keluarga, karena juga kita yakin bahwa setiap keluarga yang ada dalam hidup kita ini bukanlah keluarga yang kebetulan, tetapi keluarga yang dihadirkan oleh Tuhan. Karena itu temukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Nah Bapak Ibu, tadi sudah diumumkan bahwa minggu depan kita akan menutup perjalanan bulan keluarga kita dalam ibadah juga. Dan ibadahnya minggu depan itu hanya dilaksanakan 1 kali saja. Ya, ibadah kita hanya 1 kali, yaitu jam 8 pagi. Karena itu besok minggu depan itu kita berkumpul bersama seluruhnya. Jadi juga untuk youth kita akan bersama-sama ya. Jadi tidak ada ibadah youth ya. Jadi kita semuanya bersatu. Begitu juga dengan sekolah minggu sepertinya ya Angel ya. Tidak ada sekolah minggu depan. Jadi semuanya satu keluarga kita akan bersama-sama bersekutu di tempat ini. Bapak Ibu, nah hari ini juga dalam rangka bulan keluarga izinkan kami ya sebagai satu kesatuan keluarga, saya sebagai gembala jemaat dan juga istri dan juga anak hendak melayani untuk ibadah ya, baik yang pertama dan yang kedua. Jadi kami akan memimpin pujian dan nanti tentunya firmannya tidak dibagi 3 gitu ya, ada suara 1, suara 2, suara 3, tidak. Perenungan firmannya nanti saya sendiri. Karena itu doakan saya Bapak Ibu, dari awal sampai dengan akhir saya akan berdiri di hadapan Bapak Ibu. Tidak ada duduknya ini kelihatannya. Paling nanti duduknya pas doa syafaat. Jadi Bapak Ibu ya, doakan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Begitu juga dengan kegiatan gereja kita. Komisi Bapak ya, kemarin sudah technical meeting dengan teman-teman yang dari Jakarta. Sangat luar biasa responnya Bapak Ibu ya. Bahkan ada yang dari Petra, itu GKMI Petra Depok, mereka akan datang sampai dengan menggunakan mobil angkutan ya, mobil 3/4 atau setengah itu ya, mobil bus. Mereka akan datang ke Bandung ini ya, dan bahkan juga mereka akan berangkat itu jam 10 malam hari Jumat. Karena mereka kerja dulu, lalu setelah selesai kerja jam 10 malam mereka akan berangkat dari Depok dan sekitarnya untuk menuju ke Bandung ini. Jadi Bapak Ibu, saya melihat spiritnya, semangatnya itu Bapak-Bapak yang di PGM 1 itu luar biasa. Nah ini jangan sampai kita yang di Bandung ini kalah semangatnya. Ya, karena itu Pak Danu mengharapkan silakan Bapak Ibu, yuk Bapak-Bapaknya daftar.
ya, supaya kita bisa ikut. Kalaupun tidak ikut permainan ya Pak Danu ya, tapi kita bisa menghadirinya, ketemu dengan teman-teman bapak-bapak. Bahkan ada yang akan menginap nanti di sana. Hari Jumatnya itu ada yang sudah menginap sekitar 10 dan bersama dengan ibu-ibunya ini. Jadi ibu-ibunya juga semangat. Saya ketika dengar rapat kemarin itu, aduh hati saya itu rasanya gimana ini kalau sampai kita tuan rumahnya ini malah lebih sedikit daripada tamunya. Waduh, ini kayaknya itu ada sungai, besok saya nyemplung aja lah di sungai itu gitu ya. Karena gitu. Jadi karena itu yuk bapak-bapak, ibu-ibunya juga boleh, tapi yang paling utama itu bapak-bapaknya dulu. Jangan ibu-ibunya daftar duluan, bapak-bapaknya gak daftar. Itu terbalik-balik tuh nanti dunia ini. Jadi yuk bapak-bapak, yang sudah senior pun boleh. Nanti kita akan bersama-sama ada di sana ya. Itu Bapak Ibu ya, karena sudah 1 bulan lagi kita akan mempersiapkan untuk kegiatan tersebut. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama lanjutkan untuk ibadah kita pada saat ini. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita datang dengan sukacita bahwa hati kita yang siap untuk memuji Tuhan. Kaulah kuatku. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Kita memuji Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan dengan imanmu, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kita imani kita punya Allah yang dahsyat. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah ku goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Nyanyi bersama-sama. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu kita mengadakan ibadah gabungan ya. Persekutuan gabungan ya, baik yang ada di Rancamanyar, di Kopo Permai dan juga diaspora. Pak Danu yang menyampaikan permenungan firman Tuhan. Satu hal yang masih saya ingat dengan jelas Bapak Ibu, Pak Danu katakan bahwa di dalam hidup kita ini yang namanya masalah itu tidak bisa kita tolak. Kita punya benteng yang sekuat apapun, kita punya kemampuan yang sehebat apapun, yang namanya masalah itu pasti akan datang dalam hidup kita. Benar tidak Bapak Ibu?
Apakah ada kita tidak pernah mengalami masalah? Keluarga kita fine-fine saja, aman-aman saja, tidak pernah terjadi konflik, tidak pernah terjadi gesekan antara suami istri dengan anak-anak. Apakah ada di antara kita Bapak Ibu? Tentunya tidak. Pasti semuanya ada persoalan, ya. Walaupun saya ini sebagai hamba Tuhan yang melayani di GKMI Bandung bersama dengan istri dan juga anak, bukan berarti kami juga terbebas dari yang namanya masalah, ya. Walaupun story itu sudah dibentengi dengan begitu luar biasa, dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan dan lain-lainnya seturut dengan kehendak Tuhan, bukan berarti juga masalah itu tidak akan datang dalam hidup kita ini. Tapi satu hal Bapak Ibu, di dalam permasalahan itu yang penting itu adalah sikap kita. Apakah kita menjadi orang yang dikalahkan oleh masalah itu, ataukah kita menjadi orang yang bisa keluar menjadi pemenang dari persoalan-persoalan itu. Dan tentunya kalau kita yakin kita memiliki Tuhan, kita memiliki Allah, kita memiliki Bapa surgawi yang selalu memelihara kehidupan kita, Dia Allah yang menjadi penolong, maka sesungguhnya semua persoalan itu bersama dengan Tuhan akan boleh kita hadapi. Dan bahkan dengan keyakinan akan ada kebaikan yang luar biasa boleh terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kita akan masuk dalam permenungan firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian dari GKMI Worship Bapak Ibu. Ini adalah lagu-lagu yang diciptakan oleh anak-anak kita, ya, oleh jemaat-jemaat GKMI Worship dan diproduserin oleh sinode kita, dijadikan album dan bahkan ini sudah masuk ke album yang ketiga Bapak Ibu dalam proses. Dan kita juga bersyukur tuh Jeffrey juga jadi model video klip untuk album yang berikutnya nanti ini, ya. Kemarin saya ketemu minggu lalu di Jakarta, dari pagi sampai dengan malam dia ikut untuk membuat video klip. Nanti juga tinggal tunggu tayangannya Bapak Ibu, ya. Keren tuh Jeffrey kemarin, kayak Romai Rama main gitar gitu Bapak Ibu, ya. Dan ini lagu, salah satu lagunya, lagu yang mengingatkan kita memiliki Bapa surgawi. Dan kemarin sudah di-share sama Bu Gembala Bu Dita di grup. Kiranya Bapak Ibu sudah bisa mendengar dan kita bisa bersama-sama menaikkan pujian ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan permenungan firman Bapa surgawi. Bapa surgawi yang memeliharaku, yang mengasihiku, sumber pertolonganku, Allah penjagaku, tak terlelap bagiku, selalu menaungi. Dikau Bapa surgawi, Bapa surgawi, penolong sejati yang sejati, Allah kali langit dan bumi, karyamu indah dipandang mataku, mengagungkanmu kesukaanku, penolong yang tak lelah menerangi ku dalam gelap, karyamu indah dipandang mataku, mengagungkanmu
yang selalu memelihara dalam setiap kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan kita itu selalu mengasihi, dan hanya di dalam Dialah kita memiliki sumber pertolongan. Allah penjagaku, tak terlelap bagiku. Tuhan selalu menaungi setiap kehidupanmu. Karena Dia adalah Bapa surgawi. Angkat suaramu dan katakan, penolong yang sejati. Yang sejati, Allah kali langit dan bumi, karya-Mu indah dipandang mataku, mengagungkan kesukaanku. Penolong yang tak pernah lelap, yang tak lelah menerangi ku dalam gelap. Karya-Mu indah dipandang mataku, mengagungkan kesukaanku. Penolong yang sejati, Allah kali langit bumi, karya-Mu indah dipandang mataku, mengagungkan kesukaanmu. Penolong yang tak pernah lelah, yang tak dalam gelap. Karya-Mu indah dipandang mataku, mengagungkan kesukaanku. Bersama-sama katakan, penolong yang sejati, Allah Khalik langit dan bumi. Kenanglah dan lihatlah karya Tuhan. Mengagungkan kesukaanmu. Penolong yang tak lelah, yang selalu menerangi. Oh, karya-Mu Tuhan indah dipandang mataku, mengagungkan kesukaanku, mengagungkan kesukaanku, mengagungkan. Katakan bersama-sama, kesukaanku. Kami percaya Tuhan bahwa kami di dalam hidup ini sesungguhnya tidak selalu berjalan sendirian. Di dalam kesunyian hidup kami, di dalam segala persoalan dan silih berganti datang, di dalam tetesan air mata, di dalam duka yang selalu meliputi kehidupan kami, sesungguhnya kami tidak berjalan dan menghadapinya sendirian. Tetapi dalam semua situasi itu, sesungguhnya kami memiliki Engkau Bapa surgawi yang pasti akan memelihara kami, yang pasti akan memberi pertolongan kami.
Engkau Allah yang tidak akan pernah terlelap dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah melalui firman-Mu yang juga kami boleh renungkan dalam kisah kehidupan Rut, itu juga menjadi sesuatu pengingat dalam hidup kami ini. Agar di dalam segala kisah yang boleh datang itu bukan membuat kami menjadi lemah, patah, gagal, tak berdaya, bahkan mengingkari iman kami. Tapi sebaliknya di dalam semua kisah yang menyedihkan itu pun kami tetap dapat berdiri dan mempersaksikan Engkau sebagai Allah yang begitu baik. Karena itu Tuhan, hadirlah dan izinkan pula hamba-Mu yang telah mempersiapkan dan akan memperkatakan permenungan kepada umat-Mu di tempat ini. Biarlah semuanya juga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Seperti yang sudah kita ingat bersama bahwa dalam 1 bulan ini, ya, bulan keluarga ini, kita akan merenungkan firman Tuhan itu dengan didasari dari perjanjian lama, yaitu dari kitab Rut, Bapak Ibu ya. Jadi minggu yang pertama kita sudah mendengarkan perenungan dari Rut yang pasal pertama, lalu minggu kemarin Rut pasal yang kedua, dan sekarang kita akan merenungkan dengan didasari dari Rut di pasalnya yang ketiga dengan tema yang diberikan yaitu Engkau menunjukkan kasih-Mu. Ya. Mari Bapak Ibu, kita boleh membuka Alkitab kita dari Rut pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Cukup panjang ayatnya, karena itu mari kita sama-sama melihatnya dan saya akan membacakan dengan berusaha secepat namun kiranya boleh jelas ya kepada kita sekalian. Jika kita sudah menemukan Rut pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18, saya akan membacakan beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temui itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kirinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup."
Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Kepadanya serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Kembali kita diingatkan bahwa kita akan menjadi orang yang berbahagia jikalau kita mau setia membaca firman Tuhan, merenung-renungkannya, dan juga mau berusaha dengan maksimal mewujud nyatakan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu, kalau ada yang mengikuti ya perkembangan situasi khususnya kehidupan keluarga di dalam media sosial, maka saya yakin pasti Bapak Ibu tahu tentang kisah yang terjadi di Jakarta atau di daerah mana itu tepatnya, tentang ada seorang bapak dan ibu yang meninggal tetapi anaknya tidak ada yang datang. Ada yang tahu ya Bapak Ibu ya? Di media sosial kan viral itu ya, ada seorang jemaat anak Tuhan. Ya, anak Tuhan yang sudah lanjut usia dan juga sering diberi perhatian oleh gereja, pihak gereja. Tapi entah kenapa pada suatu ketika tidak ada kabar berita, ada janjian. Bahkan katanya mau perjamuan kudus, mau bersih-bersih. Tapi si bapak ini dan si ibu ini yang biasanya sering menelepon gereja, bahkan kalau dia butuh sesuatu dia telepon gereja, tapi tidak ditelepon, tidak ada kabar berita. Lalu kita lihat, ya inilah salah satu bukti wujud komunitas orang percaya itu, kalau ada saudaranya tidak kelihatan, lalu mereka mencari tahu apa yang sedang terjadi. Singkat cerita, pergilah beberapa orang ke rumah itu dan coba diketuk tapi tidak ada suara dari dalam, pintu tidak terbuka. Tapi mungkin ada bau-bau yang sudah tidak enak, akhirnya dengan izin dari RT dan segala macam, dibongkarlah rumah itu. Dan apa yang ditemukan Bapak Ibu, kita tahu sama-sama tahu bahwa ternyata ditemukan di sana bahwa kedua orang tua yang sudah lanjut usia itu sudah tidak lagi hidup atau tidak lagi bernafas, alias sudah dipanggil Tuhan. Bahkan bukan hanya baru saat itu saja, tapi menurut hasil penelitian dilihat bahwa sudah beberapa hari yang lalu kedua orang tua itu meninggal. Dan singkat cerita yang menjadi viralnya adalah anak-anak yang sama sekali tidak pernah datang ke rumah itu. Anak-anak yang tidak pernah melihat orang tuanya. Anak-anak yang bahkan juga ditelepon bahwa diberitahu bahwa orang tuanya sudah meninggal tetapi tidak ada respon. Walaupun informasi yang terbaru dikatakan sesungguhnya ketika pemakaman ada juga anaknya yang datang. Bapak Ibu, dari sini kita baru itu kisah pertama. Lalu kita Bapak Ibu kalau juga mengikuti ada juga kisah ya seorang anak perempuan kalau saya tidak salah menuntut ibunya. Ya, ada seorang anak perempuan menuntut ibunya. Ya, bayangkan ya mamanya Angel kalau misalnya si Gaby menuntut. Ya, gimana rasanya gitu? Si Gaby menuntut ke pengadilan. Rasanya pengen apa itu? Ditelan pasti ya. Ini anak yang sudah saya kandung, saya rawat, lahir dibesarin gitu ya. Tiba-tiba dia menuntut. Tapi Gaby gak menuntut ya Gaby ya. Ada yang mau kamu tuntut dari mamamu? Gak ada ya. Nah ini anak menuntut. Tuntutannya tentang apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Tentang apa? Tentang warisan. Nah Om Magio ternyata ini sangat aktif di media sosial kelihatannya. Yaitu TikTok biasanya gitu ya. Nah ini menuntut untuk diberikan harta warisan sekitar berapa itu? 500 miliar atau berapa itu jumlahnya. Ya dituntut untuk harta warisan. Nah banyak lagi kisah yang lain Bapak Ibu. Terjadi dalam kehidupan yang namanya keluarga.
dalam kehidupan yang keluarga. Mungkin awal-awalnya itu baik-baik saja, mungkin awalnya semuanya tidak ada persoalan, tetapi seringkali seiring berjalannya waktu muncullah banyak-banyak persoalan. Anak yang mungkin seperti kisah orang tua yang meninggal ini bisa jadi kecewa sama orang tuanya. Ya entah apapun itu, seringkali itu menjadi sesuatu persoalan dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu, kita harusnya tidak hanya berhenti mengetahui kenapa, kita hanya berhenti tahu akan peristiwa itu. Tapi harusnya sebagai kita orang-orang yang mau bertumbuh, berkembang dan menjadi orang yang lebih baik, harusnya kita coba cari tahu apa yang menjadi penyebabnya. Dan ketika kita tahu, harusnya juga itu menjadi warning juga di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, rupa-rupanya Bapak Ibu, kalau saya boleh lihat, salah satu persoalan yang sering muncul dalam kehidupan keluarga yaitu tentang pemenuhan kebutuhan pokok. Tentang pemenuhan kebutuhan pokok. Kita seringkali mengatakan dan merasa bahwa kebutuhan pokok dalam kehidupan keluarga itu adalah bicara tentang materi. Tentang mencukupkan makan, minum, sandang, pangan. Tentang tempat tinggal. Tentang biaya sekolah. Seringkali kita hanya terjebak dengan hal itu, lalu menyebabkan kita mungkin dalam hal ini orang tua itu sibuk untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Dengan apa? Dengan bekerja. Pagi, siang, malam, pagi, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kita bekerja dengan alasan, dengan slogan, dengan dasar. Kami ingin memenuhi kebutuhan pokok. Anak-anak kami tidak ingin melarat. Hidup keluarga kami tidak ingin menderita. Kami ingin punya rumah yang layak, tempat tidur yang baik, makanan yang sehat. Sepertinya itu menjadi kebutuhan pokok. Dan kita sebagai keluarga, sebagai orang tua, mungkin berjuang dengan penuh kesungguhan. Bekerja pagi, siang, malam, dan seterusnya. Setiap hari sampai 365 hari dalam satu tahun, berulang lagi kembali. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, ternyata kalau kita boleh lihat dengan jujur Bapak, Ibu. Ternyata kebutuhan pokok manusia itu bukanlah hanya bicara tentang pemenuhan materi-materi. Tentang tempat tinggal, tentang dompet, tentang kita bisa makan, tentang kita bisa pergi kemana. Kita bisa beli baju apa, pakaian apa, dan segala macam. Bukan itu ternyata yang menjadi kebutuhan pokok. Yang paling utama dalam kehidupan keluarga. Tetapi rupa-rupanya Bapak Ibu, kebutuhan pokok kita dalam sebagai seorang manusia, yaitu adalah terpenuhinya yang namanya cinta kasih. Cinta kasih. Seringkali sekarang banyak orang Bapak Ibu, kalau kemarin juga kita pernah lihat anak-anak muda yang sepertinya gampang sekali saat-saat ini mengakhiri hidupnya dengan melakukan bunuh diri. Bapak Ibu, kita boleh cek kenapa itu terjadi. Bisa sangat jadi di dalam hidup keluarganya mereka tidak menemukan yang namanya cinta kasih. Wujud cinta kasih itu banyak. Mungkin di dalam rumahnya tidak ada penerimaan. Di dalam keluarganya yang hanya muncul adalah penghakiman. Di dalam rumahnya mungkin yang hanya muncul salah dan benar, bodoh dan pintar, lambat dan cepat. Kamu anak yang lambat, kamu anak yang gak ngerti. Tapi tidak ada penerimaan, sekalipun mungkin dia anak yang lambat dalam berpikir, anak yang mungkin lalai di dalam melakukan segala sesuatu. Tetapi kalau di dalam keluarga itu ada penerimaan seperti salib yang selalu terbuka dan welcome, menurut saya itu akan menjadi suatu kekuatan untuk boleh menghadapi hidup yang memang berat ini Bapak Ibu. Inilah yang menjadi persoalan yang sering muncul dalam kehidupan kita saat-saat ini. Keluarga itu banyak sibuk hanya bicara urusan-urusan perut. Tetapi kita lupa untuk mengerjakan satu hal yang paling sebenarnya sangat fundamental dalam kehidupan keluarga, yaitu untuk menghadirkan cinta kasih. Sentuhan, makanya pernah sudah kita katakan Indonesia itu salah satu negara yang sangat-sangat tertinggi kehilangan sosok ayah, fatherless. Indonesia Bapak Ibu.
kita itu kadangkala seringkali Indonesia ini juaranya itu bukan juara hal-hal yang baik. Tapi kita Indonesia ini seringkali juaranya itu juara hal-hal yang buruk. Termasuk di dalam hal tentang keluarga. Karena itu Bapak Ibu saya mau mengingatkan kepada kita bersama-sama. Termasuk kepada diri saya sendiri. Bahwa satu kebutuhan pokok kita itu adalah tentang cinta kasih. Kehadiran kita secara utuh di dalam keluarga kita. Bagi anak-anak kita, bagi suami, bagi pasangan. Dan seterusnya. Kenapa Bapak Ibu ini hal penting? Kalau ini tidak kita lihat, kita perlu mengingat Bapak Ibu. Bahwa ternyata kalau kita tidak memenuhi kebutuhan pokok ini di dalam keluarga, maka tidaklah bisa dipersalahkan bahwa ternyata keluarga-keluarga sekarang banyak menjadi keluarga-keluarga yang lemah. Dan bisa dipastikan Bapak Ibu, kalau keluarga-keluarga itu lemah, jangan salahkan kehidupan di dunia ini semakin tidak menjadi baik. Ketika keluarga kita itu semakin kuat Bapak Ibu, maka bisa dipastikan kehidupan di dunia ini akan menjadi lebih baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena harus kita ingat keluarga itu harus menjadi lembaga yang paling kuat dari lembaga-lembaga yang ada di dunia ini. Keluarga itu harus menjadi lembaga yang kuat Bapak Ibu. Bukan gereja ini harus menjadi lembaga yang kuat. No. Tapi gereja akan bisa menjadi lembaga yang kuat ketika ditopang oleh kehidupan keluarga-keluarga yang kuat di dalam kehidupan cinta kasihnya. Tapi sebaliknya bisa dipastikan Bapak Ibu, cek, boleh cek. Ketika ada komunitas itu menjadi komunitas yang tidak memberkati, bisa jadi itu sumbernya adalah karena di dalam komunitas itu tidak terdiri dari orang-orang yang hidup di dalam keluarga-keluarga yang kuat. Dalam hal apa? Dalam hal misalnya tadi saya katakan cinta kasih itu. Nah karena hal itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, apa yang perlu dikerjakan untuk menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang memenuhi kebutuhan pokok dalam hal cinta kasih, maka tidak lain dan tidak bukan, maka yaitu kata dan tindakan itu harusnya menjadi satu kesatuan. Kadang-kadang kita ini seringkali jujur, seringkali kita itu hanya menjadi orang-orang yang sangat mudah berkata-kata, tetapi sangat sulit untuk menindakkan, mewujudkan kata-kata tersebut. Ya, saya cuplikkan ada dua kata bijak yang dimunculkan oleh Benjamin Franklin dan juga Catherine Pulsifer. Di sana dikatakan Bapak Ibu, kata-kata mungkin menunjukkan kepintaran seseorang, tetapi tindakan menunjukkan maknanya. Jadi kalau orang bisa berkata-kata itu dengan luar biasa, ya dia berarti orang pintar. Gak mungkin orang pintar itu gak bisa berkata-kata. Ya baik kata-kata di sini dengan lisan maupun dengan tulisan. Ada juga orang yang memang susah dia berbicara, tapi kalau dia nulis kata-katanya itu luar biasa. Tajamnya, bagusnya, manisnya, indahnya. Tapi Bapak Ibu diingatkan bahwa kata-kata itu mungkin ya, menunjukkan kepintaran seseorang. Tetapi tindakan itu menunjukkan maknanya. Jadi jangan hanya berhenti dalam kata-kata, dalam slogan-slogan, tetapi lupa untuk mewujudkan dalam perbuatan yang real. Harusnya itu selaras, sejalan. Lalu dikatakan lagi yang berikutnya, mudah untuk berbicara tentang apa yang akan kita lakukan. Tetapi itu tidak berarti apa-apa sampai kita mengambil tindakan yang mewujudkannya. Artinya kita mungkin berkata saya ingin menjadi keluarga yang berbahagia, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kemesraan. Saya ingin selalu bergandengan tangan dengan istri, dengan anak, berpelukan dan seterusnya bla 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 bla. Kita bisa berbicara itu dengan indah. Tetapi itu bukan menjadi sesuatu fakta yang real kalau tidak diwujudkan dalam tindakan. Nah Bapak Ibu, kemarin ketika ada kebaktian juga kelompok diaspora, saya katakan Bapak Ibu, entah Bapak Ibu sepakat atau tidak. Kalau anak-anak kita ini Bapak Ibu, ya yang punya anak-anak ini ya. Anak-anak itu dikatakan adalah anak-anak yang lambat dalam mendengar. Anak itu lambat dalam mendengar tetapi cepat dalam meniru Bapak Ibu. Sepakat enggak? Anak-anak kita itu lambat dalam mendengar. Kalau kita itu ngomong gitu ya, mereka itu lambat dengar, itu artinya cuek, gak mau dengar gitu ya. Tetapi yakinilah ya Bapak Jonathan itu, anak itu akan cepat dalam meniru. Betul tidak? Artinya Bapak Ibu, engkau mungkin tidak berkata-kata, tetapi dia akan meniru semua perilaku hidupmu. Betul tidak? Makanya ada dibilang anak-anak itu copy paste orang tuanya itu.
Termasuk hal-hal yang apa? Kalau copy pastenya hal-hal yang positif, ya fine-fine aja, gak ada persoalan. Tapi kalau copy pastenya itu hal-hal yang negatif, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Suatu ketika Bapak Ibu, di daerah timur ini, ada seorang pendeta ya yang melayani di sana. Lalu ada seorang anak kecil, dia punya seekor anjing. Anjingnya sakit, anjingnya ini sekarat. Lalu dia tahu ada pendeta. Ya, pendeta ini juga dekat dengan anak-anak. Lalu si anak kecil ini datang ke rumah si pendeta itu, dia ketuk, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta buka, ada apa nak? Pak Pendeta, anjing saya sakit. Pak Pendeta bisa doakan enggak anjing saya? Ya kan, nah anjing kan juga harus bisa didoakan juga ya Bapak Ibu ya, kan dia makhluk hidup juga. Lalu Pak Pendeta itu dengan sukacita dia pergi ke rumah si anak itu, dia doakan anjing tersebut. Kalau doakan anjing gimana Bapak Ibu? Ya kan didoakan saja kan juga anjing kan? Ya dalam nama Tuhan Yesus anjing gitu ya, karena si Bapak ini gak tahu nama anjing itu, ya kan, sembuhlah engkau. Dalam nama Tuhan Yesus anjing sembuhlah engkau. Nah si pendeta pulang Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ternyata setelah didoakan pendeta itu, anjing itu sembuh. Si anak itu lihat apa yang dilakukan oleh si pendeta itu. Lalu beberapa bulan kemudian, si anak itu tidak lagi melihat, dia agak tidak melihat Pak Pendeta. Pak Pendeta tidak dia lihat Bapak Ibu. Lalu dalam kepenasarannya, dia berangkat lagi kembali ke rumah si pendeta itu. Beberapa bulan gitu dia gak lihat Pak Pendeta ini kemana gitu ya. Dia ketuk rumah Pak Pendeta ini gak ada suara. Tapi pintu terbuka. Lalu si anak itu masuk dan dia melihat Pak Pendeta itu ternyata sedang pakai selimut, sedang badannya menggigil. Dan si anak ini tahu Pak Pendeta ini sedang sakit. Lalu dia ingat apa yang dilakukan oleh Pak Pendeta itu terhadap anjingnya. Lalu si anak itu berdoa juga. Pak Pendeta, saya mau doa untuk Pak Pendeta. Ya, lalu si anak itu bilang, seperti tadi ditiru yang dia lihat, lalu dia doakan. Ya, dia tapi bukan bilang Pak Pendeta, tapi karena tadi Pak Pendeta itu doakan tidak pakai nama, tapi anjing sembuhlah engkau. Tapi Pak anak ini doa, dalam nama Tuhan Yesus, anjing kalau engkau sembuhlah engkau. Dia doakan si Pak Pendeta itu bukan sebut dengan nama Pak Pendeta, tapi dengan nama anjing. Apa Bapak Ibu? Ya walaupun kasar, tapi saya mau katakan anak itu adalah anak yang lambat mendengar, tetapi seorang anak adalah peniru yang sangat cepat. Jadi kalau engkau tidak memberikan peniruan gambaran-gambaran yang baik, kata dan tindakanmu itu tidak selaras, jangan salahkan anakmu kalau menjadi anak yang bengkok, anak yang tidak lurus dalam hidupnya. Bahkan seringkali kita itu juga meletakkan anak-anak kita itu hanya dalam lembaga-lembaga tertentu. Kita serahkan supaya dididik di sana. No Bapak Ibu, pendidikan yang paling sempurna itu bukan di lembaga-lembaga. Yang ada sekolah, gereja. Tetapi pendidikan yang paling sempurna untuk membentuk anak-anak kita itu, keluarga kita adalah di dalam keluarga kita masing-masing. Karena itu satu hal Bapak Ibu. Mari di dalam kehidupan kita ini kita jangan menjadi keluarga yang NATO. No action, talk only. Hanya ngomong doang. Tetapi tidak ada perbuatan yang real. Atau jarkoni, iso ngujar tapi ora iso ngelakoni. Bisa ngomong tapi tidak bisa menghidupi. Kalau engkau pengen anakmu itu setia, anakmu itu penuh dengan kasih, tunjukkan dalam perbuatan-perbuatan realmu. Nah lalu apa kaitannya dua hal yang di awal ini saya sampaikan dengan teks bacaan kita Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Kalau kita masuk ke dalam pasal ketiga, kita menemukan di situ ada perubahan tokoh peran utamanya Bapak Ibu ya. Kalau dalam pasal 1 dan pasal 2 kita menemukan di situ tokoh utamanya yaitu Rut. Rut lah yang berinisiatif melakukan berbagai macam hal. Di pasal 1 dia berproklamasi kepada Naomi ya bahwa kemanapun engkau pergi, apapun yang menjadi Allahmu itu akan menjadi Allahku. Engkau mati di mana, aku akan mati di situ. Ya, dia pergi di pasal 2 yang kemarin, di ayat yang pertama, Rut yang berinisiatif pergi ke
ladang untuk memungut, walaupun ternyata diketahui ladang tersebut adalah milik Boas yang tidak lain adalah masih sanak famili dari Naomi. Nah, di pasal ketiga ini Bapak Ibu, yang terjadi adalah Naomi itu mengalami perubahan. Ya. Kalau kita lihat tadi di ayat yang pertama, kita sangat jelas di situ menemukannya bahwa Naomi itu berkata, ya, di ayat pertama pasal 3, kepada Rut, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia. Jadi Naomi ini melihat Rut ini juga ternyata perlu mengalami yang namanya kebahagiaan. Lalu dia berinisiatif. Lalu kalau kita baca di situ di ayat yang kedua dan seterusnya sampai dengan ayat yang kelima, ya, Naomi membuat strategi Bapak Ibu. Nah, di sini apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau saya renungkan, kenapa Naomi itu berubah? Yang bagi perlu kita cari tahu di situ. Kenapa Naomi ini sekarang berubah di pasal yang ketiga, ayat yang pertama dia berkata, Naomi kok kayaknya perlu juga bahagia. Tapi juga hanya bukan, perhatikan tadi Bapak Ibu, Naomi bukan hanya berkata, Rut engkau perlu bahagia. Lalu misalnya terjadi percakapan, Rut tanya, gimana caranya aku berbahagia? Lalu Naomi menjawab, ya pokoknya kamu harus bahagia. Tidak, tetapi ucapan Naomi itu diwujudkan dan dilanjutkan dengan tindakan, dengan strategi yang dia lakukan. Tapi sebelum sampai di situ Bapak Ibu, kalau kita boleh ngerenungkan, kenapa sih Naomi itu kok sekarang berubah? Justru dia yang berinisiatif untuk menolong Rut. Nah, rupa-rupanya Bapak Ibu, kalau saya boleh lihat bahwa Naomi itu berubah karena ada perbuatan yang tulus yang dilakukan oleh Rut. Bahkan menurut saya perbuatan yang dilakukan oleh Rut itu adalah perbuatan yang tidak terlebih didahului dengan hanya kata-kata, tetapi dengan perbuatan, dengan action. Apa yang akan terjadi itu urusan nanti. Kalau kita lihat di pasal 2 itu, Rut bilang kan, aku mau pergi mencari memungut jelai. Apa yang akan terjadi dapat atau tidak kan itu urusan kesekian. Tetapi Rut berinisiatif, dia ingin berbuat, dia ingin beraksi. Dan itu dilakukan dengan tulus oleh Rut. Nah, rupa-rupanya Bapak itu dilihat oleh Naomi dengan penuh kesungguhan. Dan membuat Naomi tidak lagi memikirkan dirinya. Memikirkan persoalannya. Bahkan memikirkan nama yang dia proklamasikan, yaitu marah. Pahit, dia tidak lagi memikirkan pahit itu. Karena apa? Karena ada sentuhan, tindakan kasih yang sungguh real telah diwujudkan oleh menantunya yang harusnya punya kesempatan untuk meninggalkan dirinya. Tetapi menantunya ini adalah menantu yang penuh dengan perhatian yang begitu luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu, Naomi itu berubah karena ada sentuhan kasih. Bapak Ibu saudara dan saudari, kalau saya mau katakan sentuhan atau perbuatan yang mendalam penuh kasih tanpa pamrih murni, saya yakin itu akan bisa mengubahkan. Kalau engkau sekarang mungkin sedang dalam berbeban berat dan segala macam punya persoalan, engkau mungkin ada kerinduan untuk terjadinya pemulihan, mungkin ini bisa menjadi jalan Bapak Ibu saudara dan saudari. Wujudkan itu bukan dengan hanya banyak kata-kata. Tapi wujudkan itu dengan sentuhan-sentuhan kasih yang murni dan tulus. Tidak perlu dengan argumen, perdebatan, diskusi. Seperti yang terjadi dalam dunia kita saat ini. Yang itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kita tonton perdebatan-perdebatan itu. Karena saya bilang keluarga itu bukan hanya tempat mencari benar dan salah. Kalau engkau meletakkan keluargamu untuk menemukan siapa yang benar, siapa yang salah, maka keluargamu itu sedang menjadi sebuah pengadilan. Dan saya yakin yang namanya pengadilan tidak akan ada yang mendatangkan sukacita. Karena akan ada yang menang dan akan ada yang kalah. Padahal keluarga itu bukan cari menang dan kalah. Tapi keluarga itu mencari kebahagiaan.
Bapak Ibu, sentuhan kasih itu. Tapi sayangnya kita terlalu punya motivasi-motivasi untuk diri dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Seringkali kita berkata, saya berbuat kasih ini, tapi motivasi kita itu, motivasi perbuatan itu untuk menyenangkan kita. Saya mengasihi istri saya ini dengan tujuan supaya dia menjadi istri yang bisa saya ikat seperti seekor binatang begitu. Diikat dengan tali kekang supaya saya bisa membawanya kemanapun menjadi seorang yang patuh. Apakah begitu Bapak Ibu? Saya mengasihi istri saya ini, mengasihi saya ini seperti saya memasukkan alat di hidung sapi atau lembu itu supaya dia menjadi seekor binatang yang taat, yang nurut kepada saya tuannya. Tentunya bukan itu Bapak Ibu. Kalau itu motivasimu dalam tindakan perbuatan kasihmu dalam keluarga, kita tidak akan bisa menemukan seperti Naomi. Mungkin bisa awalnya, tetapi mungkin dia sadar saya sedang dimanfaatkan untuk memuaskan kebutuhannya. Tapi Bapak Ibu, saya renungkan Naomi itu berubah karena ada sentuhan kasih yang tulus dari Ruth. Tanpa banyak kata-kata dia beraksi. Karena itu di ayat yang pertama itu manis sekali Bapak Ibu, di pasal yang ketiga itu. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya. Dia panggil apa? Bukan Ruth, tapi dengan kalimat anakku. Apakah tidak ada baiknya juga jika aku, artinya Naomi, aku mencari tempat perlindungan bagimu, Ruth, perempuan asing yang memang bukan lagi sebenarnya milikku karena engkau tidak lagi menjadi bagian aku karena aku bukan lagi punya anak, engkau sudah menjadi janda. Tapi Naomi bilang, mencari tempat perlindungan bagimu supaya apa? Supaya engkau bahagia. Artinya orang bisa berkata bahagia itu kalau dia terlebih dahulu juga sudah mengalami bahagia. Naomi berkata seperti itu karena dia sudah mengalami juga kebahagiaan yang itu dilakukan oleh Ruth, menantunya, yang harusnya bukan lagi menantu yang harus tinggal sama dia. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, dari situlah kita melihat Naomi itu bangkit dan akhirnya dia punya strategi yang sangat jitu sekali. Kalau kita lihat tadi itu di ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dia punya strategi yang begitu luar biasa. Dia atur. Ruth tidak lagi berinisiatif, Ruth menjadi pasif. Kalau kita lihat peranannya itu. Ruth tidak lagi bergerak tapi dia pasif. Sehingga dikatakan di ayat yang kelima, setelah ayat pertama Naomi katakan A, B, C strateginya. Lalu ayat yang kelima Bapak Ibu. Lalu kata Ruth kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Ruth itu pasrahnya bukan pasrah tanpa arti, tapi dia pasrah, dia siap melakukan karena dia tahu apa yang direncanakan oleh mertuanya ini adalah sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan. Nah, Ruth melakukannya Bapak Ibu. Dan karena itu Bapak Ibu, dalam apa yang dilakukan oleh Naomi ini saya mau katakan, kalau kita melihat Bapak Ibu dalam kehidupan keluarga kita, sesungguhnya jalan itu tak pernah tertutup dalam segala persoalan yang sedang kita hadapi. Seperti yang dialami oleh keluarga Naomi. Jalannya sebenarnya enggak ketutup Bapak Ibu. Hanya kita yang sering putus asa dan berhenti untuk meneruskan perjalanan. Kita yang sering berkata, sudah selesai. Sudahlah, kayaknya enggak bisa lagi diubah ini suamiku. Dia memang benar-benar suami kepala batu. Batu yang paling keras. Istriku ini juga tidak bisa diubah. Istriku ini adalah seorang yang kalau ngomong itu enggak pernah mikir. Pokoknya apa yang dirasakan ngomong aja terus. Anakku ini adalah anak yang susah. Diatur segala macam. Seringkali kita putus asa. Tapi dalam kisah Naomi ini kita Bapak Ibu, kita melihat. Naomi melihat bahwa masih ada jalan dalam hidup ini. Naomi tidak berhenti. Melalui apa? Melalui perbuatan kasih dari Ruth. Akhirnya dia ngelihat jalan. Boas itu saudara kita. Ada hukum yang bisa juga memulihkan kehidupan. Bukan hanya untuk Naomi. Tetapi lebih kepada Ruth, menantuku ini yang sudah menderita sesungguhnya. Karena meninggalkan keluarganya. Pergi ke tanah asing. Tetapi tinggal bersama dengan aku. Tapi dia lihat masih ada jalan. Karena itu Bapak Ibu, berita baiknya kepada kita saat ini adalah
Mari kita jangan pernah berhenti untuk mencoba. Mencoba dan mencoba dan mencoba terus. Untuk boleh mengalami pemulihan. Dan itu bisa terjadi kalau dilandasi tadi dengan cinta kasih yang murni itu. Rut telah meneladaninya. Rut telah menunjukkannya kepada kita sekalian. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu, ya nanti kita bisa lihat ya. Bagaimana akhirnya tadi itu Rut itu melakukannya, dia tidur dekat kakinya Boas ya, dan seterusnya sampai dia pulang. Dan nanti pasal 4, bagaimana Boas yang kembali berperan penting Bapak Ibu. Jadi menariknya kisah Rut ini ada tokoh-tokoh utamanya itu ganti, peran utamanya ganti. Pasal 1, pasal 2 itu Rutnya, pasal 3 Naomi, pasal 4 itu nanti Boasnya yang menjadi tokoh utamanya. Ketika dia nanti kumpulin orang, dia bilang dan bla bla bla, akhirnya dia mengambil Rut itu menjadi istrinya. Nah, dari kisah ini apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu? Ada 3 hal yang mau saya katakan Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa Naomi itu berubah karena sentuhan murni tanpa kata namun aksi dari Rut. Jadi mari Bapak Ibu dalam keluarga kita itu kita kerjakan. Jadi ya, kasih itu lebih penting daripada perdebatan. Dan di dalam kasih itu pasti ada pengampunan. Di dalam kasih pasti ada pengampunan. Di dalam kasih pasti tidak ada ketakutan. Di dalam kasih pasti ada penerimaan. Itu harus terjadi Bapak Ibu. Jadi itu sepaket utuh. Kasih itu bukan hanya bicara tentang bahagia-bahagia. Tapi kasih itu juga adalah tentang penerimaan. Sanggup untuk menerima apa adanya dia. Nah, Naomi itu berubah Bapak Ibu karena sentuhan murni tanpa kata namun dengan aksi yang tulus oleh Rut. Karena itu mari Bapak Ibu, poin yang pertama saya mau mengajak kita bahwa di dalam kasih yang tulus itu ada kuasa yang sanggup mengubahkan dalam kehidupan keluarga kita. Apapun saat ini sedang persoalan hidupmu. Tidak usah cari mungkin, kadang-kadang kita ini sering ya, kalau saya lihat tuh seringkali kalau ada persoalan tuh ya memang baik sih pergi kepada orang-orang yang berkompeten untuk menolong kita. Tapi sebelum menurut itu pun menurut saya sih Bapak Ibu, lakukan terlebih dahulu introspeksi dalam diri. Dan kalau engkau temukan bahwa mungkin engkau kurang dalam hal mengasihi, ya wujudkan. Kalau mungkin saat ini istrimu sedang menjerit, melihat engkau sebagai suami yang cuek, ya ubah sifatmu dong. Jangan selalu bilang, aku dari sononya udah gini. Suka atau tidak suka, ya terima sepaket. Bapak Ibu, menurut saya kita itu manusia. Manusia itu bisa diubah. Binatang aja bisa diubah perilakunya. Masa manusia tidak bisa diubah? Kalau dibilang di Jawa itu watuk iso diobati. Watak ora iso katanya kan. Watak tidak bisa diubah. Tapi kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan Bapak Ibu, saya tanya. Apakah cuman batuk saja yang bisa disembuhkan? Bukankah watak kita juga bisa diubah? Bisa enggak Bapak Ibu? Watak kita bisa diubah enggak? Bisa. Watak kita bisa diubah kalau kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Jadi enggak ada yang enggak mungkin kalau kita ada bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kita. Poin pertamanya itu Bapak Ibu. Yang kedua, kalau kita lihat di sini, Rut itu ternyata tetap menjaga kepatuhannya pada sang mertua. Dan itu karena itu di ayat 5 dikatakan, apapun yang engkau inginkan, yang apakan, aku akan melakukannya. Itu kenapa Bapak Ibu? Karena dia sudah mengangkat sumpah di pasal yang pertama. Di mana engkau berada di situ aku berada, ya. Di mana engkau mati di situ juga aku mati. Kalau aku tidak melakukan ini, Tuhanlah yang akan menghukum aku. Karena itu apa? Dia berarti patuh dan tunduk kepada mertuanya. Dan itu dilakukan karena janjinya kepada Tuhan. Nah, Rut seperti itu Bapak Ibu, menjaga kepatuhannya kepada mertua. Bagaimana dengan kita kepada Tuhan? Dan termasuk kalau kita patuh kepada Tuhan menurut hemat saya Bapak Ibu, kita akan juga menjadi keluarga-keluarga yang patuh untuk terus memperjuangkan kehidupan keluarga kita. Gak akan pernah give up.
Sebagaimana janji yang sudah kita ungkapkan di hadapan Tuhan dalam pemberkatan nikah suci kita. Ya kan? Jangan hanya patuh kepada suami kalau di tanggal muda. Tapi menjadi istri yang sangat luar biasa garang dan ganas kalau suaminya tidak bawa apa-apa. Tapi harus patuh dan taat. Tetap layani. Dalam tua dan mudamu, dalam sehat dan segala macamnya. Ruth. Dan itu juga harus mewujud dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Patuh kepada Tuhan dalam hidup kita ini. Lalu yang terakhir Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini. Boas itu juga menerima niat Ruth. Namun ia tetap menjaga kekudusan diri. Karena kalau kita baca tadi Bapak Ibu di situ. Ya ini menjadi ayat yang memang sangat punya daya tafsir yang luas sekali Bapak Ibu. Ini ayatnya di ayat 9 itu. Ya, ayat 9 perhatikan Bapak Ibu. Ya, bertanyalah ia. Boas itu tanya, bangun dia lihat siapa ini perempuan. Ya, siapakah engkau ini? Lalu Ruth itu menjawab, aku Ruth hambamu. Lalu Ruth lanjutkan dengan kalimatnya apa? Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Bapak Ibu kalimat ini sangat bersayap, sangat luar biasa terjemahannya, tafsirannya bisa ragam-ragam. Ketika Ruth berkata kembangkanlah sekiranya sayapmu, itu juga bisa ditafsir bahwa Ruth itu berkata jadikan aku istrimu, pasanganmu. Dan di dalam kalimat jadikan istrimu, itu berarti Ruth itu sudah pasrah mau diapa-apain saat itu oleh Boas. Jadi kalau yang namanya istri kan bisa diapa-apain langsung kan Bapak Ibu. Gak didiamin, gak jadi patung. Ruth yang menyerahkan dirinya. Kembangkanlah sayapmu. Artinya jadikan aku istrimu, aku pasrah. Kamu mau jadikan apapun sekarang ini. Kamu mau nikmati, ya perhatikan. Nikmati tubuhku malam ini karena itu tempatnya gelap. Bisa, wajar dilakukan. Silakan, lakukan. Ruth katakan seperti itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Boas itu tidak. Tetapi dia dengan baik, dengan sungguh luar biasa, dia berkata, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu, ayat yang ke-10, lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Ayat 11, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Boas tahu bahwa Ruth ini bukan perempuan yang tidak baik. Boas tidak mencari kesempatan di dalam kesempitan. Tetapi Boas itu tetap menjaga kekudusan dirinya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita boleh renungkan dari hal ini. Situasi tidak mengubahkan kualitas dalam diri kita. Seringkali situasi itu mengubahkan diri kita. Permasalahan seringkali juga mengubahkan kita. Ya kalau mengubahkan menjadi lebih baik, fine. Tapi seringkali situasi itu mengubahkan perilaku-perilaku kehidupan kita. Ya, entah itu pernikahan kita, keluarga kita sudah berjalan beberapa tahun. Seringkali juga waktu pernikahan itu, keluarga kita itu mengubahkan relasi kualitas diri kita. Harusnya enggak Bapak Ibu ya. Termasuk di dalam keharmonisan cinta kasih. Harusnya bertambah usia perkawinan. Harusnya juga tetap apa? Tetap makin mesra atau makin menjauh. Bapak Ibu entah saya enggak tahu itu menjadi sebuah kebudayaan atau tidak ya. Saya enggak ngerti. Yang pernah saya temukan, entah benar atau tidak, maafkan saya, tapi saya temukan misalnya kayak di pulau-pulau daerah-daerah tertentu, itu ada orang kalau dia sudah menikahnya itu semakin panjang usianya, anaknya semakin gede, justru seringkali ini terjadi apa? Suami istri itu pisah kamar, pisah ranjang. Jadi gak tidur lagi satu gitu. Kalau anak-anaknya udah gede itu, suaminya itu bukan lagi tidur di kamar bersama dengan istrinya. Lalu istrinya itu tidur di kamarnya, suaminya tidur di tempat mana gitu. Lalu ditanya, enggak satu lagi, enggak geli katanya gitu. Jadi geli katanya dia bilang gitu, ih gimana rasanya? Loh, nah ini yang dipersatukan itu, dipisahkan itu kan harusnya sampai kematian kan. Tapi kalau udah semakin tua, kok malah justru makin jauh. Justru Bapak Ibu kita semakin tua, harusnya semakin apa? Makin nempel. Kenapa Bapak Ibu semakin nempel? Makin dekat perpisahan dari Tuhan. Betul enggak?
Jadi nikmatin. Makin kita itu semakin tua, sesungguhnya waktu kebersamaan kita itu semakin dikit loh. Kenapa engkau makin menjauh? Justru akhirnya kamu semakin dekat. Betul tidak? Termasuk dengan anak-anak kita. Anak-anak itu pernah saya katakan, Bapak Ibu anak-anak kita itu paling kau bisa genggam maksimal itu SMA. SMA pun udah sulit kita pegang. Kalau dia sudah SMA, sudah kuliah, masih bisa kita pegang gak dia? Masih bisa deket gak sama kita? Gak bisa Bapak Ibu. Udah punya dunianya sendiri. Karena itu Bapak Ibu, kalau engkau masih punya anak yang kecil, sampai dengan SD, SMP, nikmati. Deket, jangan jauhin. Justru, kemarin Pak Agus bilang, anak umur berapa Pak? Butuh siapa? Pak Agus bilang ini, anak usia 0 sampai 5 tahun dia butuh sosok seorang ibu. 0 sampai 5 dia butuh seorang ibu. Karena itu kuat kita sebagai seorang ibu. Usia anakmu 0 sampai 5 kuat kamu. Terus Pak. 6 sampai 13 itu butuh sosok siapa? Ayah. Usia anakmu kalau 6 sampai 13 saat ini yang dibutuhkan bukan lagi ibu yang kuat. Tapi yang dibutuhkan adalah sosok ayah. Lalu 13 sampai 17 dia butuh teman. Karena itu Bapak Ibu, gak butuh lagi bapak ibunya itu. 13 sampai 17 dia sudah butuh teman. Kita itu orang tua udah gak penting lagi, betul gaknya? Dia masih butuh lah, apalagi kalau tanggal muda. Kau udah dikirim kata gitu kan. Belum dikirim nak, sabar, berdoa, bersyafaat. Bapak Ibu, habis itu butuh siapa lagi Pak? Lepas. Jadi Bapak Ibu tadi itu, waktu itu sangat dikit. Termasuk dalam relasi suami istrimu. Kalau engkau sekarang udah usia perkawinan 25 tahun, 50 tahun, makin dekat itu berpisah. Karena itu mumpung masih ada waktu, jangan jauh. Teletabis terus Bapak Ibu. Berpelukan. Ketika masih ada kesempatan. Jangan dipisah. Maaf Bapak Ibu, saya tegas katakan. Jangan engkau dipisahkan karena anakmu. Suami istri yang masih punya suami dan istri. Jangan engkau dipisahkan karena anakmu. Sorry to say, saya sama Ibu Dita mengasihi Anya. Tapi sorry saya katakan, tetap yang paling utama adalah Bu Dita. Kenapa? Karena dia akan pergi Bapak Ibu, membentuk kehidupannya. Kalau dia sudah pergi membentuk kehidupannya, tinggal siapa? Saya sama Bu Dita. Benar gak? Dia udah membentuk kehidupan. Kalau saya tidak menjaga relasi yang baik dengan Bu Dita, nanti ketika anak pergi, stres kami Bapak Ibu. Berantam terus itu berdua. Walaupun sering masih berantem sekarang. Karena itu Bapak Ibu, dekat sama istri dan pasangan. Jangan terlalu dekat hanya sama anak. Anak itu mau pergi kok. Bahkan kalau dia terlalu nempel terus sama engkau, enggak sukses tuh anak. Justru engkau persiapkan anakmu itu pergi dari dirimu. Untuk membentuk kehidupan. Nanti nonton dari jauh gimana kehidupannya. Harapannya baik. Bapak Ibu, ini poinnya. Boas tetap menjaga kualitas dirinya. Situasi tidak mengubahkan dirinya. Nah karena itu Bapak Ibu, terakhir. Keluarga itu bukan panggung drama Bapak Ibu. Yang memainkan skenario-skenario teks naskah. Yang diberikan oleh sutradara. Lalu kita mainkan antagonis, protagonis, dan segala macam. Keluarga bukan panggung drama. Dengan skenario, tetapi keluarga itu adalah tempat kemurnian peranan tanpa teks. Yang dirancang dan digerakkan oleh kasihnya. Itulah yang harus kita perankan Bapak Ibu. Karena itu keluarga tidak ada sekolahnya. Tapi setiap hari kita belajar di sana. Dalam peranan-peranan yang harusnya murni yang kita wujudkan. Apapun saat ini menjadi bagianmu. Kalau engkau sekarang ini pun menjadi seorang orang tua tunggal, itu bukan menjadi cacat celah di hadapan Tuhan. Tapi itu juga adalah panggilan untuk kau berperan maksimal. Menjadi seorang ibu yang mungkin juga berperan sebagai seorang bapa. Tapi dalam kemurnian, memberikan cinta kasih. Maka di situ nanti akan terwujud tema kita. Engkau menunjukkan kasih-Mu. Anak-anak akan berkata, Mama, walaupun engkau sendiri,
tapi engkau menjadi mama yang telah menunjukkan kasih-Mu sangat berlimpah dalam hidupku. Aku puas dengan kasih-Mu itu. Dan kalau itu terjadi Bapak Ibu, saya yakin anak-anak kita juga akan menjadi anak-anak yang menebarkan kembali kasih itu dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah dengan pertolongan-Mu kami boleh mewujud nyatakan firman-Mu itu. Kami boleh belajar dari kisah kehidupan keluarga Naomi bersama dengan menantunya. Biarlah makna-makna yang baik boleh kami temukan dan kami perjuangkan juga untuk boleh diwujudkan dalam hidup dan keluarga kami. Biarlah hati kami tidak menjadi hati yang dikeraskan, hati yang hanya menuntut, tetapi hati yang mau selalu terbuka untuk dilawat dan dijamah dan diubahkan oleh cinta kasih-Mu. Demi Kristus tolonglah kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita kembali bersama-sama sebagai jemaat Kristen yang ingin terlalu meneladani Kristus. Karena itu mari kita bersama-sama mengungkapkan komitmen kemuridan kita dengan berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian daripada gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama juga mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, kini mari kita siapkan hati kita untuk mendukung pendoa syafaat kita. Kita naikkan bahwa Tuhan pasti sanggup.
Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami ya Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik seperti Engkau Yesus, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami terus untuk percaya ya Bapa, sekalipun kami belum melihat ya Tuhan Yesus. Kami tahu hidup kami tidak semudah yang kami bayangkan ya Tuhan. Ada banyak persoalan pergumulan yang harus kami hadapi Tuhan. Tetapi ada juga berkat Tuhan yang kami terima, bahkan jawaban-jawaban doa. Ajarkan kami terus Tuhan untuk selalu bersyukur ya Bapa ketika kami menghadapi masalah pergumulan. Biar kami terus memandang kepada kebesaran Tuhan, bahwa tangan Tuhan yang selalu menopang, meneguhkan, mengokohkan, menguatkan kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap tegak berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk kami yang sudah datang beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang menolong kami semua ya Tuhan. Mungkin kami datang dengan berbagai macam beban persoalan kehidupan. Apakah itu persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan Tuhan, rumah tangga. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau yang terus menolong kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan juga yang sudah kami dengarkan Tuhan, benar-benar Tuhan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami bersyukur Tuhan kami boleh ada di tengah-tengah keluarga ya Tuhan Yesus. Mungkin saat ini Tuhan ada keluarga yang kurang harmonis Tuhan. Ada pasangan suami istri mungkin yang kurang harmonis juga ya Bapa. Ada juga hubungan yang kurang baik antara orang tua dengan anak. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, supaya semuanya boleh kembali kepada kasih Kristus mula-mula. Kami pasangan suami istri yang sudah dipersatukan oleh Tuhan ya Bapak, tidak boleh diceraikan oleh apapun. Biarlah masalah-masalah yang ada Tuhan tidak dijadikan menjadi tameng untuk bercerai. Tetapi kami terus Tuhan memegang janji itu sampai kami dipisahkan oleh kematian ya Bapak. Jadikanlah kami semua pasangan-pasangan yang sudah diberkati oleh Tuhan menjadi pasangan yang setia kepada Tuhan Yesus, setia juga kepada pasangan kami, dan kami orang tua boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami, karena anak-anak akan melihat kami Tuhan. Bahkan kami Tuhan boleh menjadi contoh model bagi mereka, bagaimana kami menjalani kehidupan berumah tangga, supaya anak-anak kami kelak nantinya Tuhan, mereka boleh melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan anak-anak kami ya Tuhan. Karena di tengah-tengah keluarga lah Tuhan Yesus sebetulnya praktek kehidupan itu terjadi ya Bapak. Kami berdoa supaya semua keluarga besar GKM ini Tuhan, terlebih ini dengan adanya tema bulan keluarga, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan boleh sungguh-sungguh menggugah setiap hati kami, khususnya keluarga yang kurang harmonis Tuhan, boleh kembali lagi ke jalan yang benar Tuhan, boleh memiliki satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu memang kami dipersatukan bukan dengan sifat yang kami sukai atau yang sifat yang kami kehendaki, sifat yang sama. Tetapi mungkin ada perbedaan dan perbedaan Tuhan. Biarlah dengan perbedaan sikap itu Tuhan kami rindu karakter kami semua diubahkan seperti karakter Kristus. Hati kami diubah seperti hati Yesus, untuk saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkatilah pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, bersama keluarga kami melihat pada ibadah pagi dan nanti siang ya Tuhan, mereka sekeluarga melayani. Biar berkat Tuhan selalu tercurah buat keluarga Bapak Gembala, ibu dan anak mereka hanya Tuhan Yesus. Sehingga keluarga ini juga boleh menjadi keluarga yang baik, keluarga yang perlu diteladanin oleh jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada ibadah pagi dan juga nanti ibadah yang siang ya Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap komisi yang ada Tuhan, setiap program-program yang akan dilakukan Tuhan. Bersyukur kemarin Tuhan untuk anak-anak youth Tuhan Yesus yang melakukan hubungan kekerabatan ya Tuhan. Kami berdoa supaya anak-anak muda ini Tuhan boleh bertumbuh bersama Tuhan dalam pergaulan yang benar, dalam komunitas yang benar, didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Berikan mereka hati yang rela untuk dibentuk ya Tuhan, karena kami lihat pemberontakan anak-anak di zaman sekarang Tuhan cukup
tinggi ya Tuhan. Kami berdoa supaya hati anak-anak muda ini dilembutkan Tuhan. Mereka boleh cinta Tuhan dan menghormati orang tua ya Bapa. Berkati juga setiap pendidikan anak-anak kami, mulai dari tingkat PAUD Tuhan sampai perguruan tinggi Tuhan. Engkau memberkati anak-anak kami semua, dimanapun mereka bersekolah, dimanapun mereka kuliah Tuhan. Supaya anak-anak kami ini Tuhan boleh bijaksana dan mereka juga boleh berhasil menggapai cita-cita mereka kelak ya Tuhan. Diberkati juga para guru dan dosen mereka. Terlebih juga Tuhan kami berdoa untuk dana yang dibutuhkan oleh anak-anak kami. Kami tahu Tuhan di zaman sekarang biaya sekolah bukanlah murah ya Tuhan. Kami berdoa supaya kami semua para orang tua juga diberkati oleh Tuhan dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, semua apa yang dikerjakan Tuhan. Kau buat berhasil dan beruntung ya Bapa, supaya keluarga kami boleh menjadi keluarga yang berkecukupan juga. Terima kasih Tuhan, kami secara khusus berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang sakit ya Tuhan, khususnya untuk Ibu Yuni dan Om Alicen Tuhan yang sedang terbaring di pembaringan mereka oleh karena sakit. Biarlah Tuhan juga yang menjamah melawat mereka, memberikan sukacita ya Tuhan, pengharapan di dalam Kristus bahwa mujizat itu masih ada, sehingga mereka tetap Tuhan menjalani kehidupan ini, menjalani setiap proses pengobatan juga Tuhan dengan sukacita yang daripadamu. Diberkati juga keluarga yang mengurus mereka Tuhan, supaya mereka boleh sabar dan tabah merawat orang tua atau istri mereka yang sedang sakit. Bahkan mungkin juga jemaat yang lain yang sedang mengalami tidak enak badan Tuhan di saat cuaca saat ini yang cukup dingin, supaya kami juga diberkati oleh Tuhan, diberi daya tahan tubuh yang kuat, diberkati segala makanan minuman yang kami konsumsi ya Tuhan, supaya tubuh kami sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kompak Cup Tuhan yang akan diadakan pada tanggal 31 Agustus nanti dan diawali tanggal 30 untuk segala persiapan untuk menyambut tamu-tamu yang akan datang Tuhan dari Jakarta dan dari beberapa tempat yang lain. Kami doakan Tuhan Bandung sebagai tuan rumahnya Tuhan, supaya antusias mengambil bagian khususnya kaum bapak ya Tuhan, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terlebih kami memohon Tuhan Yesus, karena ini akan diadakan outdoor ya Tuhan, supaya diberikan cuaca yang terbaik dari Tuhan Yesus. Kalau boleh memohon Tuhan supaya tidak ada hujan pas di hari itu ya Tuhan, sehingga tidak akan terganggu untuk pelaksanaan setiap kegiatan yang direncanakan. Kami menyerahkan setiap panitia ya Tuhan yang sudah berjerih lelah mungkin mencari dana dan mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan Kau memberkati, berikan kesehatan bagi mereka untuk melakukan tugas-tugasnya nanti pada tanggal 30 dan 31 Agustus ya Tuhan. Diberkati Tuhan setiap pelayanan yang ada, mulai dari komisi sekolah minggu, pemuda, komisi perempuan, komisi bapak, komisi senior Tuhan. Kau memberkati setiap ketua-ketua komisi juga Tuhan, supaya mereka diberi hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan untuk membuat segala sesuatu, baik itu berupa acara yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan ya. Terima kasih ya Bapak, kami doakan juga bangsa dan negara kami, supaya Tuhan juga campur tangan di tengah-tengah negara kami ini. Kami lihat saat ini Tuhan banyak terjadi PHK ya Tuhan, banyak kebangkrutan perusahaan-perusahaan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga melawat pemimpin negara kami, melawat setiap aparat juga ya Tuhan Yesus, supaya mereka juga boleh melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan usaha perusahaan yang bangkrut bisa bangkit kembali Tuhan, supaya ada lapangan pekerjaan yang terbuka, karena banyak lulusan dari universitas yang sedang membutuhkan, sedang mencari pekerjaan. Biarlah mereka mendapatkannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan, tapi satu hal, kami mau menaruhkan segala sesuatunya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang jauh dari sempurna, tapi Tuhan sanggup menyempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah masing-masing, dan kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang bertugas untuk mengedarkan kantong persembahan
untuk dapat mempersiapkan diri maju ke depan. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari-hari kami Tuhan terus ada buat kami. Bahkan di dalam setiap pekerjaan kami, kegiatan kami, di dalam kami menghidupi kehidupan ini Tuhan ada. Dan saat ini kami ingin mengembalikan sebagian berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan ini boleh dikelola oleh majelis, Tuhan juga berikan hikmat buat mereka di dalam mengelolanya, dan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan yang ada di GKMI Bandung. Inilah kami Tuhan, siap untuk mempersembahkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di sorga. Amin. Kita mau iringi dengan sebuah pujian dari PPR 2 nomor 348. Sudah ada di penghujung ibadah kita pada saat ini. Kita 1 bulan ini belajar tentang kembali memaknai akan arti hidup berkeluarga kita. Seperti yang di awal tadi saya katakan, kita tidak akan bisa terlepas dari segala persoalan. Bahkan menurut saya ketika kita menyikapi dan menghidupi ya dalam panggilan Tuhan untuk hidup berkeluarga, maka sesungguhnya kita harusnya sadar bahwa kita memasuki yang namanya persoalan. Tapi mari Bapak Ibu, dalam semua persoalan yang kita hadapi itu tidak ada penyesalan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sesungguhnya akan selalu menyertai kita dalam segala lembah air mata, dalam segala persoalan. Tetapi dalam semua itu kita akan punya tekad, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Saya menjemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian yang mengingatkan kita bahwa kita memiliki dan mau menjadi orang-orang yang menghadirkan mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota
sesali mengiring Yesus, sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Mari kita tetap menyaksikan kemuliaan Tuhan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota, bersama-sama katakan kehidupan. Biarlah ini menjadi pujian iman kita, bahwa kita tidak akan pernah menyesal dalam setiap perjalanan hidup kita, karena di dalamnya kita tahu ada Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Karena itu berapapun harga yang harus kita bayar, kita akan bayar untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan dalam kesetiaan itu kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Sekarang Bapak Ibu Saudara dan Saudari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allahmu yang sungguh-sungguh mengasihi engkau. Biarlah engkau pulang dengan membawa damai sejahteranya. Karena itu tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam pergaulan dan studimu, mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu. Berkat Tuhan tercurah atasmu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan
Tuhan Yesus berkati. Silakan bersatu dulu sejenak.